1945, final defeat came to the Japanese. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. In 1945, final defeat came to the Japanese. Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Syahrir. Maaf, rumah saya begitu sederhana. Tidak apa. Silakan duduk. Terima kasih, Bung. Bung, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan pada PPKI? Menurut saya, bukankah soal kemerdekaan harus segera dilaksanakan tanpa harus melalui PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, maka sekutu akan menganggap kita buatan Jepang. Maka dari itu, kita harus memproklamasikan atas nama bangsa Indonesia. Selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar di radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang dalam kekosongan kekuasaan. Jadi, itu kesempatan yang baik untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi dulu Bung Karno? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja, saya tunggu kedatangan Anda di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Berita apakah itu, Syahrir? Saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan itu kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Tidak berhak bertindak sendiri, semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir, tapi kita tidak boleh gegabah. baiklah, kalau begitu kami pamit. Mari Bung Hatta, mari. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Ikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh mereka tiba di kediaman Soekarno. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak melakukan secepatnya, maka akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran. Potonglah leherku sekarang, tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tak ada gunanya Anda bertengkar. Mari duduk dan kita bicarakan ini baik-baik.
Karena kita tak boleh gegabah. Lalu, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa Anda meminta Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kita tidak melakukan kemerdekaan Indonesia pada malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Tapi karena benar, Bu. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan ini? Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak dapat bertahan setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bu. Cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang, tenang. Tak baik Anda semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti perasaan saudara, tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan saudara. Karena saya takut akan ada banyak korban jiwa. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno telah menolak segera melakukan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melakukan proklamasi. Culik? Iya, kita bawa mereka keduanya ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak bisa mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu sangat luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Saudanko Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, kami sepakat membawa mereka ke Rengas Dengklok. Mungkin kau bisa memberikan keamanan dan tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta. Tentu, saya akan mengamankan kalian semua. Untuk tempat, nanti kita bisa menggunakan rumah Kiau Gisung. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jauh Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya besok subuh. Anda setuju? Jam berapa tepatnya? Pukul 4 pagi, bagaimana? Setuju. Keesokan harinya pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana ini? Kenapa kita harus pergi? Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat pun menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan. Karena tentara Jepang di Jawa masih ada. Ini sudah jadi kesepakatan kami. Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung, waktumu hampir habis. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku harus ikut pergi dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Sadarkah kalian jika aku masih memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang? Irma sangat takut mendengar suara kalian. Dimas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu kamu akan meninggalkanku dan Irma. Kalian akan pergi meninggalkan kami. Benar, aku tidak ingin berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian ingin membawaku, maka bawa juga mereka. Baiklah, Bung, kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Kita harus pergi sekarang. Baiklah.
Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok. Muhammad Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Al Jisung. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah ada di sini. ya mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Fatma dan Kirma juga. Iya Hatta, benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ini Anda berdua memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerang. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang akan memerdekakan kita, tetapi tidak sekarang. Saya setuju dengan itu Bung. Kami ingin kemerdekaan atas diri payah kita sendiri, bukan atas hadiah dari Jepang. Itu benar Bung, bila kita mendapatkan hadiah atas Jepang, maka kita bentukan dari Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bung. Ada apa Saleh? Kenapa kamu terengah-engah seperti itu? Ada Mr. Subarjo, dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Ikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin menemuinya? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada. Jadi kedatanganku kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa pulang mereka, Bu. Mengapa? Karena para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku untuk menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, masuklah. Bolehkah kami pulang? Irma sudah menangis di luar. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa kamu bisa dipercaya? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, aku akan mengantarkan anak dan istriku terlebih dahulu. Silakan, Bung. Kami akan mengantar Anda. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Misi Murah agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Misi Murah tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarno, Sayuti Milik, dan BM Jaya untuk merumuskan naskah proklamasi. Proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Selanjutnya Bung, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 1945. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama kemerdekaan Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung.
saya tanggal 17 adalah tanggal yang baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, sehari dalam semalam orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini Jumat Legi tanggal 17 Agustus? Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang. Tolong siapkan tiangnya. Baik Bu, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau di rumah Bung Karno saja? Setuju. Ini naskahnya Bung, silakan ditandatangani. Baiklah. Ya, tolong perbanyak naskah ini yang sebarkan di seluruh Indonesia. Baik Bu. Jumat pagi pukul 10.00, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah IR Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan setelah beratus-ratus tahun, gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya, tapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita juga di zaman Jepang. Usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri, tapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil alih nasib bangsa dan nasib tanah air kita. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah sekata pendapat bahwa sekaranglah datanglah waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebetulan tekad itu tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Akan saya kibarkan bendera ini.